think we could do it if we tried. If only to say you're mine. So feeling all like you and I shouldn't feel like a crime. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jejak filsafat pada pemikiran Driyarkara dan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung ke yang pertama, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ilham. Kepada Ilham, kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Repaldo. Saya akan menyampaikan materi pada Zoom diskusi pada hari ini. Materinya adalah pendidikan menurut pemikiran Driyarkara dan Ki Hajar Dewantara. Menurut Driyarkara, pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perbuatan fundamental dalam bentuk komunikasi antar pribadi. Komunikasi tersebut merupakan suatu proses pemanusiaan manusia muda. Pendidikan dalam arti proses hominisasi dan humanisasi. Pendidikan merupakan kegiatan fundamental atau mendasar karena secara asasi mengubah atau membentuk peserta didik. Selanjutnya adalah pengertian pendidikan secara khusus dikemukakan oleh Driyarkara. Yang pertama adalah pendidikan adalah hidup bersama dalam kesatuan tritunggal, ayah, ibu, dan anak, di mana terjadi pemanusiaan anak. Dia diproses untuk memanusiakan diri sendiri sebagai manusia purnawan. Yang kedua adalah pendidikan adalah hidup bersama dalam satu kesatuan tritunggal, ayah, ibu, dan anak, di mana terjadi pembudayaan anak. Anak diproses untuk akhirnya bisa membudayakan dirinya sendiri sebagai purnawan. Yang ketiga, pendidikan adalah hidup bersama dalam satu kesatuan tritunggal, ayah, ibu, anak, di mana terjadi pelaksanaan nilai-nilai dengan mana dia berproses untuk akhirnya bisa melaksanakan sendiri manusia purnawan. Yang keempat atau yang terakhir, pendidikan secara prinsip adalah berlangsung dalam lingkup keluarga. Pendidikan merupakan tanggung jawab orang tua, yaitu ayah dan ibu, yang merupakan figur sentral atau figur utama dalam pendidikan. Ayah dan ibu bertanggung jawab untuk membantu memanusiakan, membudayakan, dan menanamkan nilai-nilai terhadap anaknya. Bimbingan dan bantuan ayah dan ibu tersebut akan berakhir apabila sang anak menjadi manusia sempurna atau manusia purnawan. Pandangan Driyarkara terwakili dalam sejumlah pokok pemikiran sebagai berikut. Yang pertama, mendidik atau melaksanakan kegiatan pendidikan merupakan perbuatan fundamental. Yang kedua, isi perbuatan fundamental mendidik adalah memanusiaan manusia muda dalam arti hominisasi dan humanisasi. Yang ketiga, perwujudan yang primer dan fundamental dari pendidikan atau kegiatan
mendidik termuat dalam kesatuan hidup Tritunggal, Bapak, Ibu, Anak, di mana terjadi 3 peristiwa penting pendidikan, yaitu pemanusiaan anak, dengan mana anak berproses untuk akhirnya memanusiakan dirinya sendiri sebagai manusia purnawan. Yang keempat, pendidikan tidak boleh bersifat individualistis dengan menuruti semua kehendak anak atau memanjakannya. Tidak boleh bersifat statosentris dengan menempatkan anak di bawah kekuasaan negara atau masyarakat sampai memusnahkan kepribadiannya, melainkan harus bersifat personalistis dalam arti ditunjuk kepada perkembangan manusia sebagai personal. Yang kelima, mendidik terutama adalah hak dan kewajiban orang tua, sedangkan kewajiban negara adalah mengikuti, mengakui, melindungi, dan membantu pelaksanaan hak dan kewajiban orang tua tersebut, khususnya dengan memperkembangkan pembelajaran. Selanjutnya, yaitu masuk dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai masyarakat mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan. Ia menginginkan peserta didik harus menggunakan dasar tata tertib dan damai, tentram, dan keselangsungan kehidupan batin, menunjukkan pertumbuhan budi pekerti, pikiran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan agar pendidikan dapat memajukan kesempurnaan hidup. Oleh karena itu, pendidikan hendaknya berfokus pembangunan diri sehingga dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Paham filsafat yang mempengaruhi pemikiran dan membedakan pemikiran Dryarkara dan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Dryarkara filsafat eksistensialisme atau memfokuskan pada pengalaman-pengalaman individual. Eksistensialisme merupakan filsafat yang memandang segala gejala berpangkal pada eksistensi. Eksistensi adalah cara manusia berada di dunia. Cara berada manusia berada dengan cara manusia beradanya benda-benda materi. Dan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan progresisme didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan harus berpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan lainnya. Misalnya, muatan kurikulum harus diperoleh dari minat-minat, bukannya dari disiplin kedisiplinan akademik. Pengajaran dikatakan efektif jika pertimbangkan anak secara menyeluruh dan minat-minatnya, serta kebutuhan-kebutuhannya dalam hubungannya dalam bidang-bidang kognitif, efektif, dan psikomotor. Kemudian pembelajaran pada pokoknya aktif, bukannya pasif. Pengajar atau guru yang efektif memberi siswa pengalaman-pengalaman yang memungkinkan mereka belajar dalam melakukan kegiatan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Ilham atas penyampaian materinya. Selanjutnya, memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baiklah.
Tolong jelaskan persamaan dan perbedaan paham filsafat yang dikemukakan kedua tokoh tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Aisyah. Dipersilahkan kepada Mei Sinta dan Selvia untuk menjawab pertanyaan dari Aisyah. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Di mana pertanyaannya, tolong jelaskan persamaan dan perbedaan paham filsafat yang dikemukakan kedua tokoh tersebut. Filsafat ia mempengaruhi pemikiran Driyakara dan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu berbeda. Konsep Driyakara sejalan dengan mazhab filsafat eksistensialisme yang secara khusus mendeskripsikan eksistensi dan pengalaman manusia dengan metodologi fenomenologi atau cara manusia berada agar manusia menjadi dirinya sendiri dan mengalami individualitasnya. Sedangkan konsep Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan atas dasar kodrat alam disebut sebagai filsafat progresivisme atas dasar pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah yang bersifat menekankan dan mengancam manusia itu sendiri. Kepada moderator, dipersilakan. Terima kasih. Bagaimana kepada Aisyah? Apakah sudah jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada satu lagi. Permisi moderator, Ya, nambah untuk pertanyaan yang pertama tadi agar menjadi lebih jelas. oke, kepada Selvia dipersilahkan. Tadi perbedaan dari pendapat kedua tokoh kan pendapat antara Ki Hajar Dewantara dengan Driyakara itu sendiri. Jadi di sini kita berfokus pada perbedaan dengan kesamaannya. Tadi kan sudah dijelaskan sama Mei tentang suatu perbedaan dari kedua pendapat tersebut. Jadi kalau kita simpulkan dari kedua pendapat tersebut, keduanya itu mempunyai perbedaan bahwa menurut Driyakara, suatu filsafat pendidikan itu menekankan pada pemanusiaan manusia. Artinya situ bisa berarti humanisasi atau humanisasi. Nah, di mana nanti kalau seandainya dalam suatu pendidikan itu dia menekankan pada kemanusiaannya manusia sehingga nanti bisa menciptakan suatu pendidikan yang lebih baik. Seperti itu. Selanjutnya kalau kita memiliki kesamaan keduanya, dia sama-sama memiliki kesamaan yaitu pada penekanan penilaian karakter. Jadinya kedua pendapat tersebut lebih memfokuskan pendidikan pada karakter. Sehingga kalau kita berpikir pada suatu pendidikan, karakter itu kan mempunyai hal yang penting. Artinya kedua pendapat tersebut sama-sama menekankan pada karakter yang akan diciptakan dalam pemilihan suatu pendidikan yang tepat bagi anak itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Bagaimana kepada Aisyah? Apakah sudah jelas? Alhamdulillah sudah jelas. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada. Bentar. Oke, dipersilahkan. Kan menurut Driyakara, pendidikan tidak boleh bersifat individualisme dan statosentris, melainkan harus personalistis. Mengapa demikian? Tolong dijelaskan. Baiklah, dipersilahkan lagi kepada Mei Sinta dan Selvia untuk menjawab pertanyaan dari Aisyah. Baik, izin menjawab moderator. Ya, langsung. Pertanyaan tadi, mengapa, bisa diulang pertanyaan tadi? Kan menurut Driyakara, pendidikan tidak boleh bersifat individualisme dan statosentris, melainkan harus personalistis. Mengapa demikian? Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan tadi. Mengapa menurut Driyakara itu pendidikan tidak boleh bersifat individualisme dan statosentris, melainkan harus bersifat personalistis kan? Jadi gini, kita berpikir individualisme itu kan sifat yang hanya mementingkan dirinya, artinya dia beranggap bahwa dia lebih baik dari orang lain.
Nah, jika seandainya pendidikan tersebut bersifat seperti itu, maka sistem pendidikan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Mengapa? Karena ya dia hanya mempunyai dia menganggap oh saya itu lebih baik dari orang lain, saya adalah orang yang paling benar. Artinya sistem pendidikan itu harusnya pendidikan itu bersifat personalistis. Personal artinya dia mempunyai sifat peduli, sifat-sifat mementingkan orang lain juga, artinya tidak hanya mementingkan dirinya. Dia menganggap oh saya adalah orang yang tidak semerta-merta mempunyai kemampuan yang luar biasa. Artinya pendidikan itu harus berpikir pada orang lain juga. Oleh karena itulah pendidikan itu tidak hanya mementingkan sifat individualismenya. Seharusnya dia harus pada personalistisnya, yaitu mempunyai sistem-sistem sehingga nantinya pendidikan yang dilakukan bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar dan tidak berfokus pada satu orang saja, seperti itu. Baiklah, kepada Aisyah, apakah sudah paham atau ada yang ingin disangka? Izin Ya, menambahkan. oke. Jadi tadi kan Aisyah menanyakan, menurut Riyakara, pendidikan tidak boleh bersifat individualisme dan status sentris, melainkan harus personalistis. Mengapa demikian? Tadi sudah dijelaskan oleh saudari Selvia, karena mengapa tidak boleh individualisme, karena individualisme tersebut merupakan paham yang menganggap diri sendiri lebih penting dibandingkan orang lain. Nah, jadi pendidikan itu tidak boleh bersifat individualistis dengan menuntut semua kehendak anak dan memanjakannya. Karena hal tersebut dapat membuat anak tersebut menjadi manja dan tidak dapat bertanggung jawab serta bersifat menantang. Dia tidak hormat dan nantinya akan mempunyai jiwa sosial yang buruk. Pendidikan juga tidak boleh bersifat status sentris dengan menempatkan anak di bawah kekuasaan negara atau masyarakat. Yang nantinya pendidikan tersebut dapat memusnahkan kepribadian anak tersebut. Melainkan pendidikan itu harus bersifat personalistis karena pendidikan bersifat personalistis itu dapat ditujukan pada perkembangan manusia sebagai persona. Karena pendidikan yang terkait dengan dimensi personalistik berarti pendidikannya bukan saja mengembangkan kecerdasan dan keterampilan, tetapi sangat memperhatikan aspek budi pekerti. Demikian kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, kepada Aisyah, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, cukup itu aja. Oke, untuk sesi yang terakhir, mari kita menarik kesimpulan. Dari pembahasan di atas atau yang telah kami sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa 1. Driyarkara berpendapat pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perbuatan fundamental dalam bentuk komunikasi antar pribadi. Komunikasi tersebut merupakan suatu proses pemanusiaan manusia muda. Pendidikan dalam arti proses hominisasi dan humanisasi. Pendidikan merupakan kegiatan fundamental atau mendasar karena secara asasi mengubah atau membentuk peserta didik. Proses hominisasi berarti proses pertumbuhan biologis kodrat menjadi manusia. Proses humanisasi dimaksudkan proses pemanusiaan dalam arti kebudayaan. Dalam paham filsafat, pemikiran Driyarkara ada pada filsafat eksistensialisme, di mana memiliki keterkaitan, yaitu pemikiran Driyarkara memiliki pembahasan yang sama dengan filsafat eksistensialisme, yaitu pembahasan tentang pemfokusan pada pengalaman-pengalaman individu, dan Driyarkara mengasumsikan bahwa yang pantas memanusiakan manusia muda adalah orang dewasa, contohnya adalah ayah dan ibu. Yang kedua, dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai masyarakat mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendapat hendaknya berfokus pada pembangunan diri sehingga dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Dalam cabang filsafat, pemikiran Ki Hajar Dewantara ada pada filsafat
progresivisme, di mana memiliki pembahasan yang sama, yaitu berkaitan dengan upaya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai masyarakat mendapat pengembangan dan kebahagiaan hidup. Oke, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Jika ada kekurangan dan salah-salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terakhir, mari kita akhiri presentasi pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Allah. wabarakatuh.